Oke, kita semua mungkin udah sering banget ya dengar soal reinkarnasi. Tapi, saya cukup yakin Anda belum pernah dengar dari sudut pandang yang satu ini. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar apa sih aturan main tersembunyi di balik siklus kelahiran kembali? Coba deh pikirin ini sebentar. Kita kan seringnya mikir, kalau kita udah tobat, minta ampun, ya udah, semuanya beres, dihapus, lunas. Tapi, gimana kalau ternyata nggak sesederhana itu? Gimana kalau keadilan alam semesta ini punya cara kerja yang, wah, jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan? Menurut sebuah teks spiritual yang jadi dasar pembahasan kita kali ini, ternyata ada dua kurikulum yang benar-benar beda untuk memahami jiwa. Dan ini bukan cuma beda tipis ya, ini tuh kayak dua realitas yang sama sekali berbeda. Nah, untuk ngejelasinnya, pandangan ini pakai analogi yang menurut saya cerdas banget. Kurikulum sekolah. Jadi ada dua tingkat pengetahuan nih, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Oke, kita bedah satu-satu. Di satu sisi, ada yang namanya ilmu kebaikan. Gampangnya, ini tuh pemahaman level TK sampai kelas 3 SD. Sederhana, mudah dicerna, dan ya menenangkan. Nah, di sisi lain, ada ilmu kebenaran. Wah, ini kurikulumnya udah level kelas 4 SD sampai PhD. Jauh lebih dalam, lebih kompleks, dan katanya ini diungkapkan langsung oleh para malaikat. Terus apa beda paling mendasarnya? Kita bisa lihat dari tujuan ibadah deh. Kalau di ilmu kebaikan, tujuannya ya buat dapat pahala dari Tuhan, dapat surga. Fokusnya ke imbalan. Tapi kalau di ilmu kebenaran, tujuannya beda banget. Ibadah itu untuk mengembangkan diri kita sendiri, untuk evolusi jiwa kita sebagai manusia. Jadi ini buat kepentingan kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perbedaannya nih, yaitu soal keadilan, pengampunan, dan karma. Disinilah kedua kurikulum ini benar-benar pecah kongsi. Jadi gini, menurut ilmu kebaikan, kalau kita tobat, dosa kita dihapus. Udah, selesai, simple. Tapi, ilmu kebenaran ngasih pandangan yang, wah radikal banget. Konsepnya, Tuhan itu maha pengampun, tapi dia juga maha adil. Dua sifat ini jalan barengan, jadi ampunannya sih dikasih, tapi konsekuensi dari perbuatan kita, hukum sebab akibatnya, itu tetap jalan, nggak hilang gitu aja. Oke, biar lebih jelas, prosesnya kayak gini. Pertama, kita berbuat salah. Kedua, kita tobat dan Tuhan Maha Pengampun, Dia kasih ampunan. Tapi yang ketiga, perbuatan kita itu ninggalin semacam jejak karma. Anggap aja kayak utang spiritual. Nah, utang ini nggak lunas cuma dengan dimaafin. Langkah keempat, utang ini harus dibayar, harus ditebus, entah di kehidupan sekarang atau di kehidupan selanjutnya. Contohnya gimana? Nih, ada contoh yang gampang banget dari teksnya. Misalkan ada seorang pria yang semena-mena sama perempuan. Untuk melunasi utang karmanya, dia harus ngerasain sendiri gimana rasanya jadi korban. Caranya, ya dengan dilahirkan kembali sebagai perempuan. Perlu dicatat ya, ini bukan soal hukuman balas dendam, tapi lebih ke sebuah pelajaran mutlak bagi jiwa biar benar-benar paham. Oke, kalau memang reinkarnasi itu ada, terus mekanismenya gimana? Ternyata nggak asal-asalan loh, ada aturan mainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ada yang disebut reinkarnasi legal dan ilegal. Pasti sering dengar kan, kalau orang jahat nanti lahir lagi jadi hewan. Nah, menurut pandangan ini, pemahaman kayak gitu tuh levelnya masih TK. Kelahiran kembali jadi hewan itu justru dianggap sebagai reinkarnasi ilegal. Sebuah penyimpangan dari jalur evolusi jiwa manusia, dan ini ada konsekuensinya sendiri. Terus aturan yang legal gimana? Ada beberapa poin penting. Pertama, reinkarnasi itu nggak instan, nggak langsung kling lahir lagi. Kedua, dan ini yang paling krusial, ada antrian jiwa yang katanya panjangnya luar biasa. Dan ketiga, posisi kita di antrian itu nggak diundi, sama sekali nggak acak. Posisi kita ditentukan oleh semua perbuatan kita di kehidupan sebelumnya. Nah, kita bahas lebih dalam yuk soal antrian spiritual agung ini. Apa sih yang sebenarnya nentuin posisi kita? Apa yang bikin kita bisa maju? Atau malah justru kelempar ke belakang di barisan yang super panjang ini? Faktor pertama yang nentuin posisi kita adalah nafsu. Gampangnya, ini tuh ego kita, hasrat kita, keinginan buta untuk memiliki sesuatu. Nah, setiap kali kita bertindak karena dorongan nafsu, misalnya serakah pengen dapat sesuatu, itu sama aja kita lagi nambah utang spiritual. Nah, lawannya nafsu itu adalah fitrah. Ini adalah sifat murni kita, sisi ilahi dalam diri kita. Kalau kita bertindak berdasarkan fitrah, apapun yang kita terima dari dunia itu dianggap sebagai anugerah, sebagai hadiah, bukan utang. Jadi,
Ini dia kuncinya. Simpel banget sebenarnya. Setiap tindakan yang dasarnya nafsu itu bakal nambah utang spiritual. Dan akibatnya, posisi kita di antrian reinkarnasi mundur. Kita dilempar ke belakang. Sebaliknya, tindakan yang lahir dari fitrah itu dihitung sebagai anugerah. Dan itu tidak akan bikin kita mundur di antrian. Jadi bisa bayangin kan, semakin kita serakah, semakin jauh kita dari giliran untuk lahir kembali. Coba bayangin deh antrian ini, isinya bisa miliaran jiwa, bahkan mungkin lebih. Sekarang, pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira nomor antrian kita berapa ya? Dan coba kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih dalam sehari-hari, tindakan kita itu justru nambah utang yang bikin nomor antrian kita makin mundur? Oke, mungkin sekarang Anda mikir, waduh, rumit banget sistemnya. Terus tujuannya apa? Kenapa harus ada penderitaan, kesulitan, segala macam? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba lihat apa sih tujuan akhir dari semua perjuangan ini. Jadi, dari sudut pandang ini, semua tantangan hidup itu ternyata bukan hukuman, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Setiap kesulitan, setiap masalah itu adalah kesempatan yang sengaja dirancang untuk kita. Tujuannya untuk mengikis nafsu kita dan menumbuhkan fitrah kita. Penderitaan itu ibarat alat untuk evolusi spiritual. Semua pemikiran ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat banget dari sumbernya, bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami sekarang, kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, itu justru akan membawa kebahagiaan dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Ini kayak investasi untuk jiwa kita. Nah, jadi pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Gimana kalau kita coba berhenti melihat kesulitan itu sebagai nasib buruk? Gimana kalau kita mulai melihatnya sebagai bagian dari kurikulum yang emang dirancang khusus untuk pertumbuhan jiwa kita? Dan gimana kalau ternyata perjuangan terbesar kita justru adalah peluang terbesar kita